Tiga hal yang di seluruh perusahaan baik kapal pesiar ataupun hotel nggak akan diterima itu pertama. Oke, mengenai dokumen nih, dokumen itu mau dilengkapinya kita itu sebelum melamar kita lengkapin dulu apa kita udah diterima, udah interview user baru kita proses ke. Oke, jadi 4 poin ini nggak bisa bohong. Nggak bisa. Kalau background minimal SMA, SMK bisa dengan catatan. Kan Mas Anwar ini pernah bekerja di salah satu agensi internasional di Indonesia ya. Jadi pasti tahu nih kalau misalnya kriteria apa sih yang dibutuhkan kalau misalnya mau yang diterima lah kalau misalnya mau melamar kerja di kapal pesiar. Ini kita tanya langsung ke orangnya nih ya, recruiter. Thank you nih. Ini sudut pandang dari pengalaman saya selama 1 tahun bekerja di hospitality agency dan fungsi saya sebagai seorang recruiter di sana. Saya sering banget ngadain user interview, koordinasi user interview dengan GM, hotel director, dan dev head dari hotel-hotel bintang 5 seperti di Saudi Arabia, di Qatar, dan di Dubai. Oke. Pertama adalah yang perlu disiapkan adalah pengalaman. Ya, catat nih, pengalaman minimal 1 tahun. Bahasa Inggris good to excellent, ya. Good to excellent. Bukan yang bahasa Inggris masih intermediate, oke? Yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat adalah dokumen lengkap. Oke, jadi 4 poin ini nggak bisa bohong. Nggak bisa. Kalau background minimal SMA, SMK bisa dengan catatan punya pengalaman di hospitality, entah mau culinary, housekeeping di room division, front office, atau di food and beverage service, atau sesuai dengan pengalaman dari departemen yang mau di apply. Ini kita bahas yang dari hotel department. Bedanya adalah kalau kapal pesiar itu kayak floating hotel gitu ya, hotel bintang 5 tapi di laut gitu. Tapi secara operasional sama. Secara manajemen sama juga. Bedanya emang kita mengikuti prosedur yang dilaksanakan dari deck team atau maritime regulation kayak gitu. Betul. Nah, untuk itu untuk pengalaman, saran saya adalah kalau mau di hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5 di chain hotel. Chain hotel apa? Chain hotel itu saya sebut contohnya kayak Ritz-Carlton, kemudian kayak Sheraton, kemudian ya Shangri-La. Jadi hotel-hotel yang secara internasional mereka manajemennya itu udah secara global gitu. Dan bisa cek di TripAdvisor atau bisa searching di Google hotel-hotel yang bintang 3 ke 5 internasional itu seperti apa. Dan pengalaman itu yang mengharuskan seorang kandidat paham betul mengenai job deskripsinya, kemudian mengenai persyaratan yang secara detail selalu diberikan oleh seorang agensi atau user untuk mengikuti atau melamar satu posisi yang ditawarkan. Tadi English ya, saya selalu sebagai seorang recruiter saya selalu memastikan kemampuan bahasa Inggris kandidat itu nomor 1. Apalagi kalau usernya orang Eropa atau orang Amerika. Bahkan saya user di perusahaan saya sebelumnya itu banyak yang di base-nya di Dubai, tapi commonly mereka udah native speaker kayak gitu. Jadi untuk mengidentifikasi bahasa Inggris kalian itu udah advance, good level atau belum, itu kalian paham yang dibicarakan oleh user, dan kalian mengerti, kalian mampu menjelaskan jawaban kalian dengan sangat proper dan efektif gitu, dan efektif dan efisien gitu, menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah sehat. Nah, ini sehat nih perlu di karena medical check up nanti pasti itu. Benar. Yang jelas teman-teman kalau udah lolos user interview, proses ke medical itu nanti akan ada tips-tips yang dibagikan sama agensi untuk melewati proses
tes medical itu. Dan concern saya dan 3 hal yang di seluruh perusahaan baik kapal pesiar ataupun hotel nggak akan diterima itu, pertama adalah kalau kandidat itu punya HIV/AIDS. Oke. Yang kedua adalah punya hepatitis B. Oke. Kemudian penyakit pernapasan. 4 ya yang mengenai dokumen. Oke, pertama yang harus disiapkan ada 2 dokumen penting. Pertama dokumen referensi. Dokumen referensi dan satunya dokumen maritim. Yang dokumen referensi ini terdiri apa aja? Misalkan kalau pengalaman 1 tahun itu terdiri dari yang pertama internship, itu wajib banget ada. Misalkan magangnya di hotel DoubleTree by Hilton atau Shangri-La, berarti selama magang itu posisi itu menjelaskan bahwasannya itu legal dokumen untuk bisa diterima untuk proses di agency dan user. Kemudian referensi letter, kalau semuanya kontraknya 1 tahun di hotel, ini bahas hotel dulu ya. Itu ada referensi letter yang menegaskan kalau semuanya si kandidat ini pernah bekerja di hotel tersebut selama period of time 1 tahun dan di posisi yang di apply. Jadi itu menunjukkan originalitas kalau pengalamannya valid gitu. Betul. Kemudian dokumen ijazah terakhir kalau di Indonesia itu agensinya itu prefer yang dari perhotelan ya, yang dari hospitality gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang udah ada dokumen valid referensi letter untuk 1 tahun minimal ya di hotel, itu tidak akan menjadi hambatan untuk yang punya ijazah terakhir SMA atau SMK biasa gitu. Itu apa? Dan kalau yang dari kapal pesiar sebelumnya itu yang ya pasti appraisal gitu kan. Nah, kalau seumpamanya di hotel itu rata-rata yang dikasih adalah reference letter dari hotel. Jadi yang dilamar kan sesuai dengan backgroundnya dia ya. Kalau misalnya referensinya dari culinary dia gitu pasti ngelamarnya di culinary. Kalau yang misalkan apply untuk housekeeping biasanya dari housekeeping attendant atau room attendant atau misalkan guest service attendant kayak jadi gitu. nggak bisa nih kalau misalnya pengalamannya di bagian room division tapi dia pengen ngelamar di FB service gitu ya. Service itu nggak bisa kan? Nggak bisa. Kecuali memang sudah ada penyetaraan atau training daripada agency itu sendiri, atau misalkan di education backgroundnya dia sempat punya F&B knowledge dan skill yang sudah bersertifikat gitu. Kemudian referensi letter atau dokumen tadi akan lengkap jika ditambahkan dengan referensi person. Artinya apa? Misalkan dalam 1 tahun bekerja sebagai room attendant, misalkan Bro Obras nih kerja sebagai room attendant di Hotel X. Nah, itu teman-teman harus punya relasi kedekatan yang mana teman referensi person ini misalkan housekeeping manajernya atau outlet manager untuk yang FB service, atau misalkan sauce chef, executive chef untuk yang di culinary kayak gitu. Artinya dia yang akan menjelaskan kinerja teman-teman di perusahaan sebelumnya dan memberikan rekomendasi bahwasanya si kandidat ini memang memiliki skill, kemudian kecakapan dan komunikasi yang baik ketika dia bekerja di perusahaan itu, di hotel sebelumnya itu. Oke. Dan dokumen laut ini sangat bergantung dengan user. Permintaan agency dan user itu terkadang beda-beda. Cuma basicnya adalah 1, pasti wajib ada paspor. Yang kedua adalah BST, Basic Safety Training. Oke, dan kemudian ada CCM, Crisis Crowd Management, dan SAT, Security Awareness Training, dan buku pelaut atau Seaman Book. Jadi paspornya ada 2, paspor normal, reguler, dan paspor pelaut untuk kru kapal pesiar, kayak gitu. Dan
prosesnya seperti apa? Kalau pengalaman saya termasuknya cepat. Itu 3 bulan. Semuanya komplit. 3 bulan itu paling cepat. Rata-rata 6 bulan gitu kan. Karena kan kita tergantung ya, tergantung apa namanya. Pertama paspor udah punya apa belum. Terus kemudian kadang kandidat yang umurnya 20 itu masih nungguin 21 tahun dulu. Terus kadang ada kendala di medical untuk apa namanya apply BST. BST kan terbitannya kan juga depend kan. Ada yang 7 sampai 14 hari udah jadi. Waktu itu saya 1 sampai 2 bulan baru jadi. Setelah BST baru bisa apply ke apa namanya Simenboek atau paspor laut itu. Selebihnya akan ditambahkan masa training misalkan untuk CCM 2 hari, SAT 1 hari. Penerbitannya juga butuh sekitar 7 hari per dokumen yang diambil atau per training yang diambil kayak itu gitu. Beda-beda ya kan. Dan emang bertahap, itu yang bikin prosesnya lama. Cuma banyak yang bertanya juga nih mengenai dokumen nih. Dokumen itu mau apa dilengkapinya kita itu sebelum melamar kita lengkapin dulu apa kita udah diterima, udah interview user baru kita proses ke pertama untuk yang first timer. First timer dokumen harus siap adalah dokumen referensi. Tadi yang saya sebutkan ijazah, bukan dokumen maritim dokumen apa training, apa sertifikat training, terus appraisal dan reference letter itu harus sudah siap dengan CV-nya ketika melamar di salah satu agensi di Indonesia atau misalkan direct to user gitu ya. Dan kemudian untuk dokumen laut yang seperti tadi misalkan dari paspor, dari BST, terus CCM dan SAT itu bisa mengikuti setelah teman-teman dinyatakan lolos dan diterima. Itu. Ya, jadi jangan keburu-buru bikin dulu. Tapi ada catatan penting misalkan jika user butuhnya urgent. Urgent tuh artinya memang apa namanya sudah ready dengan dokumennya, posisinya apply, ketika apply itu memang butuhnya urgent, kurang dari 1 bulan harus udah flight kayak gitu kan, berarti dia nyari orang expert. Itu artinya orang yang repeater, udah berpengalaman, artinya mungkin cuma butuh proses visa tapi medicalnya oke. Terus apa namanya paspor, dokumen lengkap segala macem kayak gitu. Dan paling salah satu yang jadi challenge itu yang belum saya sebutin adalah visa. Kalau visa US itu lumayan PR banget gitu kan. Iya. Ya visa US ini PR banget gitu loh. Makanya kalau lolos langsung dapat green card, alhamdulillah gitu kan, langsung jalan proses penerbitan berapa hari gitu kan. Tapi kalau dapatnya kuning nunggu 6 bulan. Kalau merah kayak gitu, udah harus ikhlas gitu kan. Gitu. Makanya apa namanya semuanya depend on situation gitu loh. Itu